rumah, kita tetap harus semangat mengikuti MPLS yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Mintang. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini, tidak ada kata yang perlu kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun via internet ya di dunia maya. Tapi saya yakin kalian tetap sehat, itulah yang harus kita syukuri bersama. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan salam sejahtera untuk anak-anak saya yang beragama selain Islam. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Wiwi Karyawati. Saya di sekolah ini kebetulan diberi amanah untuk menjadi koordinator urusan kurikulum. Mungkin di SD tidak ada yang seperti itu ya anak-anak ya, supaya kalian kenal. Karena di SMP itu siswanya sangat banyak. Kalau dihitung siswa kelas 7, 8, dan 9 itu hampir 800 orang. Makanya tidak hanya satu orang kepala sekolah, tapi banyak staf yang membantu dan juga banyak guru yang akan mengajar kalian nanti di tingkat kelas 7 SMP Negeri 1 Mintang. Saya selain menjabat sebagai koordinator bidang kurikulum atau pembelajaran. Jadi saya nanti yang akan ngurusi kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ke depan. Jadi urusan jadwal, pembagian kelas dan lain-lain untuk tahun ini saya yang ngurusi. Selain itu, saya juga mengajar bidang studi matematika. Kebetulan tahun ini saya mengajar bidang studi matematika untuk kelas 7 dan kelas 9. Berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan supaya kalian nanti sedikit mengetahui di SMP itu seperti apa dalam hal pelajarannya. Ada struktur kurikulum yang mungkin berbeda dengan di SD. Sedikit saya jelaskan, untuk pelajaran nanti yang akan kalian terima, akan kalian pelajari di SMP di tingkat kelas 7, itu adalah pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti yang alokasi waktunya setiap minggu itu 3 jam. Ini dalam keadaan tatap muka atau normal ya. Kemudian PKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, penjas 3 jam, prakarya atau informatika 2 jam. Semuanya 38 jam. Dan untuk sekolah kita ada satu tambahan muatan lokal yang tidak ada di struktur kurikulum, yaitu bahasa daerah 2 jam. Artinya dalam 1 minggu kalian akan mendapatkan semua bidang studi ini kalau dijumlahkan 40 jam. Saya juga akan memperkenalkan kepada kalian, mungkin di tayangan video yang lain nanti kalian akan tahu nama-nama yang saya sebutkan itu wajahnya seperti apa. Meskipun kalian di rumah, kalian juga harus mengenal. Nanti juga mungkin ada tes yang nanti akan dilakukan oleh kakak-kakak OSIS kalian, supaya kalian juga mencermati setiap video. Guru matematika saya namanya siapa dan lain-lain ya. Saya perkenalkan, untuk bidang studi agama itu ada yang namanya Pak Badrus Soleh. Kemudian ada Pak Agung. Nah, kebetulan tahun ini Pak Agung mengajar di kelas 7 di tingkat kelas kalian. Ada juga Pak Aminuddin. Kemudian pada mata pelajaran PKN itu ada 3 orang guru yang nanti akan mengajar, cuma di tingkat kelas yang berbeda. Untuk kelas 7 nanti ada Bu Wicirianti yang akan mengawal kalian pada pembelajaran PKN. Selain itu ada Pak Sugiono dan Pak Rudianto. Dan bahasa Indonesia ini untuk tahun ini selain Bu Sri Nadiati, Bu Siska dan Bu Mila Isi, itu juga akan dibantu oleh guru yang lain. Untuk matematika, saya sendiri nanti akan mengajar di kelas 7. Selain juga guru matematika yang lain. Guru matematika yang lain selain saya ada Bu Julaika, Bu Siti Fatimah, dan Pak Isnadi. Kemudian untuk mata pelajaran IPA nanti akan diajar oleh Pak Tukimin, Bu Sri Utami, Pak Haryono, dan Pak Hari Berbade. Kemudian IPS, untuk pelajaran IPS ini ada 4 orang guru yang nanti akan memberikan materinya, yaitu Pak Sunyoto, Bu Ira, Bu Tri Yuli,
dan Bu Harmini. Untuk kelas 7 Bu Tri Yuli dan Bu Harmini mungkin nanti yang akan mengawal kalian di pembelajaran IPS kelas 7. Kemudian untuk bidang studi penjas atau PJOK ya, itu ada Pak Bambang Supra dengan Pak Rendra. Dan prakarya nanti akan diajar oleh Bapak guru yang namanya Pak Suyono dengan Pak Azril Firdani. Dan bahasa daerah itu kamu akan bertemu dengan Bapak yang namanya Pak Adi Santoso. Untuk kelas 7 beliau mengajar. Kemudian Bu Suharti ini akan membantu Pak Adi Santoso mengajar bahasa daerah di kelas 8. Kemudian ada bimbingan konseling. Nah, BK ini untuk kelas 7 nanti bisa berhubungan dengan Bu Lili. Kemudian kelas 8 dengan Pak Yasin dan kelas 9 dengan Bu Nur Abdidah. Nah, BK itu bagaimana? BK itu ngurusi semua hal yang berkaitan dengan bakat dan minat siswa. Termasuk juga mungkin kalian punya masalah yang mengganggu konsentrasi belajar kalian selama kalian di SMP Negeri 1 Ngantang. Supaya masalah itu bisa sedikit terpecahkan, kalian bisa curhat, mungkin kalian nanti akan mendapatkan solusi-solusi yang tepat bagaimana kalian bisa mengatasi hal itu sehingga kegiatan belajar kalian selama di SMP Negeri 1 Ngantang ini tidak terganggu. Untuk pelaksanaan KBM, karena ini modelnya tidak sama dengan yang biasanya kita laksanakan, yaitu dengan model daring atau online. Sekali lagi, meskipun daring atau online, kalian tetap harus semangat karena laporan prestasi akademis kalian itu nanti akan terekam di rapor semester 1. Nanti pelaksananya seperti apa? Akan ada petunjuk yang jelas, jadwal, jam dan yang lain pada saat setelah MPLS. Ini akan saya share di setiap grup kelas. Kemudian bagaimana kalau misalnya tatap muka? Selama ini yang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Ngantang ketika pandemi ini belum ada, itu pada jam 7 sampai jam setengah 8 itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca doa pagi. Sebelumnya biasanya anak-anak sebelum jam 7, sebelum bel berbunyi, itu anak-anak melaksanakan sholat duha. Jam 7.30 baru kemudian KBM dilaksanakan. Itu kalau tatap muka, ketika anak-anak melaksanakan di kelas masing-masing. Setelah itu pembelajaran, sebelum istirahat biasanya ada pembiasaan yaitu membaca surat-surat pilihan. Ada surat Ar-Rahman, surat Waqiah, dan surat-surat lain yang sudah ditentukan. Akhirnya banyak, mungkin hampir 50%. Setelah lama anak-anak bisa hafal surat-surat itu. Itu kebiasaan atau pembiasaan yang biasanya kita laksanakan di SMP Negeri 1 Ngantang. Kemudian istirahat, setelah itu sholat duhur. Dan untuk anak-anak saya yang beragama lain, menyesuaikan dengan ibadah sesuai dengan agamanya tersebut. Setelah itu baru kemudian ada pelajaran lagi. Setelah istirahat ada pembelajaran lagi, kemudian pulang. Jadi istirahatnya itu yang pertama istirahat untuk istilahnya istirahat untuk jajan, yang kedua adalah istirahat untuk sholat. Mengenai prestasi akademik, sekolah kita meskipun berada di pinggiran, tidak berada di kota, ini tidak kalah dengan prestasi akademik sekolah-sekolah besar di wilayah Kabupaten Malang. Supaya kalian bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Ngantang, kalian harus tahu bahwa kita itu selalu berada di peringkat 10 besar dari 160 lebih SMP negeri di wilayah Kabupaten Malang. Itu kalau dilihat dari hasil ujian nasional yang selama ini kita ikuti. Tapi untuk angkatan kalian ini kemungkinan sudah tidak ada UNBK. Tapi pasti masih ada prestasi akademis yang bisa kita lakukan, bisa kita raih supaya nama besar SMP Negeri 1 Ngantang tetap berada di posisi ini. Selain prestasi akademis dalam hal perolehan nilai ujian nasional, kita juga banyak memiliki prestasi non akademis dalam bidang olahraga maupun dalam bidang seni atau yang lain. Atau dengan kata lain, posisi kita dalam hal prestasi akademis maupun non akademis itu sangat diperhitungkan.
di wilayah Kabupaten Malang. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, harapan saya sebagai wakil dari guru-guru kalian, dengan kehadiran kalian, SMP kita itu tetap akan jaya, akan berprestasi, dan yang terpenting lagi, kita semua guru-guru kalian berharap meskipun kalian di rumah, kalian merasa memiliki SMP kita, SMP Negeri 1 Ngatang. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan di rumah masing-masing, ikuti protokoler yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jangan lupa tetap belajar karena ilmu adalah cahaya masa depan. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Sekali lagi tetap semangat dan ikuti semua arahan dari guru mata pelajaran kalian sehingga prestasi dan kemampuan kalian itu akan benar-benar tereksplor di SMP kita, bahkan akan menjadi lebih baik. Mungkin itu dari saya sebagai wakil dari guru-guru SMP Negeri 1 Ngatang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.